Halo sahabat Gokepri, kali ini saya berada di SMA 3 Batam. Kedatangan saya ke sini bersama tim ingin menanyakan seperti apa sih protokol kesehatan yang diterapkan oleh SMA 3 Batam ketika sekolah ini menerapkan proses pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan nanti oleh pihak pemerintah. Nah, di samping saya telah hadir Ibu Vivi yang kebetulan beliau menyempatkan diri untuk menjelaskan sejauh mana sih upaya-upaya yang dilakukan beliau biar masyarakat lebih tahu, terutama orang tua Ibu ya, yang lebih percaya banget ketika melepas anak untuk proses belajar mengajar. Silakan, seperti apa proses apa skema yang dilakukan oleh kita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Oke. Terima kasih kesempatan ini untuk persiapan SMA Negeri 3 dalam rangka kegiatan tatap muka. Ini kami jujur semuanya masih agak was-was. Jadi kalau saya katakan yang paling berat di sini adalah kita menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga anak-anak ini, terutama menjaga jarak. Kalau dalam hal cuci tangan, masker, ini insya Allah sudah kami persiapkan. Jadi persiapan untuk tatap muka tentu yang pertama adalah kita meminta izin dari orang tua kita, anak kita semuanya. Jumlah siswa SMA Negeri 3 ini ada 1.333. Jadi kalau menggunakan protokol kesehatan, kita dalam rombongan belajar itu kita ada 37 rombongan belajar. Iya, rombel. Kalau bahasa orang mungkin kelas ya, dari kelas belajar itu ada 37. Nah, ini kami dari pihak sekolah tentunya akan membuat shift. Jadi mengatur supaya semua aturan yang ada di kementerian atau baik dari pemerintah, surat edaran yang dari Dinas Pendidikan, kita semua menindaklanjuti. Dari sisi nanti proses belajar pun kita berencana satu kelas akan diisi 10 anak. 10 anak saja. Jadi dengan teknis seperti ini, satu kelas itu 40 anak, kita 40 siswa. Kita bagi 4. Iya, jadi 10 anak nanti itu grup pertama, kita masuk dalam 1 minggu. 1 minggu itu banyak beberapa mata pelajaran yang peminatan, khususnya saya ambil contoh program IPA itu fisika, matematik, kimia, biologi. Jadi ini yang akan masuk dalam 5 hari sekolah itu, dari jam 7.15 sampai jam 10.15 sudah close kita. Nah, jadi itu kemudian nanti shift kedua itu jam 1. Jadi tidak ada pertemuan antara anak-anak, tidak ada. Kita sudah. Dan ruangan pun kita siapkan hanya 19 ruangan. 19 ruangan kelas. Yang mana setiap kelas itu diisi hanya 10. Dan anak tidak ada kesempatan untuk istirahat atau apa. Yang move gurunya. Jadi pergantian jam, misalnya pergantian jam, standby kita di dalam kelas, semua sarana sudah diletakkan. Kita menggunakan sistem blended, jadi 10 anak belajar di sekolah, tapi anak yang sudah mendapatkan izin dari orang tua. Catatan itu, jika anaknya tidak diizinkan orang tua, kita tidak menyuruhnya untuk datang ke sekolah. Nah, jadi ini sudah kita rancang seperti itu. Jadi 10 masuk, dan itu pun guru yang berada di kelas sudah menyiapkan semua materi. Sebelumnya juga sudah di-share kepada anak-anak bahan melalui grup Google Classroom mereka atau Google Suite mereka di GC masing-masing sudah di-share, sehingga begitu nanti masuk kita guru memberi penguatan. Jadi berdiskusi dengan anak hal-hal yang tidak dimengerti.
yang kurang dimengerti dari materi-materi yang sudah diberikan. Nah itu, jadi tidak ada lagi tahap awal. Mungkin tanya jawab di situ penguatan apa yang anak-anak paham. Nah ini mengenai teknisnya ya. Jadi anak tersebut dalam misal kita 10 anak itu grup A misalnya ya. Grup A itu 1 minggu dia akan masuk 5 hari itu. Minggu berikutnya ganti grup B yang tatap muka gitu. Minggu berikutnya lagi grup C. Nah sehingga anak dalam kondisi 1 bulan sekali saja akan jumpa. Nah bagaimana dengan anak yang berada di rumah? Anak berada di rumah tetap belajar online. Belajar online. Iya, tetap daring karena kami nanti di sekolah menerangkan, guru menerangkan interaksi dengan yang 10 anak, yang di rumah pun bisa mengikuti join. Jadi bisa langsung join, melihat guru yang apa yang diberikan oleh gurunya. Begitu. Jadi anak yang di rumah tidak ketinggalan juga gitu. Langsung live. Jadi itu kami merancangnya seperti itu. Jadi bisa interaksi dan kita di sekolah juga disiapkan kamera proyektor sehingga bisa melihat apa kegiatan anak di rumah. Jadi pakai layar bisa memantau kondisi anak itu di rumah bagaimana dia lagi belajar ikut enggak. Jadi kita bisa berinteraktif dua arah. Yang tatap muka langsung bisa bertanya, yang di rumah juga ada kesempatan. Jadi tidak ketinggalan gitu. Itu Bu, kalau nengok dari proses belajar mengajar, seperti apa sih ini untuk penerapan alat yang kita gunakan untuk yang ada dari nanti kan secara online itu sifatnya kayak Zoom meeting kan atau gimana sih? Iya, pakai Zoom meeting. Jadi anak-anak kan sudah ada akunnya ke Google Sheet-nya atau Google Classroom-nya. Jadi mereka langsung bisa join langsung. Jadi pakai sistem itu. Jadi beberapa jam tuh? Kita 1 jam. Biasanya kan kalau jam belajar itu 45 menit ya. 45 menit. Kita 30 menit saja. Berapa mapel tuh ya? Kita 2 mapel. Atau sehari 1 mapel. Jadi melihat nanti kondisi roster yang akan kita buat. Kalau sejauh ini udah berapa siswa yang menyatakan siap dan yang atau udah kita data? Oke, kita sudah mendata sebanyak 470. 470 yang siap? 477. Ya. Yang siap ya? Yang siap orang tuanya memberikan izin. Jadi yang sisanya? Sisanya mereka nanti tetap di rumah. Di rumah? Iya, jadi tetap di rumah. Kami tidak memaksa. Bahkan orang tua ada memberikan izin dengan catatan, Bu, kami boleh anak kami datang ke sekolah, tetapi hanya pelajaran tertentu. Oke, enggak masalah. Jadi nggak ada pemaksaan? Ya, tapi pertama kita juga inginnya ya berpikir anak-anak yang mau tatap muka harus rapid, gurunya juga. Artinya kita memberikan keterangan atau kepercayaan kepada orang tua. Tapi kita berpikir kembali usia rapid itu kan cuma antigen 12 hari ya. Jadi ini juga memberatkan orang tua. Jadi akhirnya yang tetap ada yang nomor 1 kita cuci tangan, pakai masker, tetap pakai masker, jaga jarak, itu yang utama. Dan semua perlengkapan kita udah siapkan. Oke, kalau gitu berarti sarana yang profesi semacam apa yang kita siapkan saat ini? Sarana untuk sekolah ya, kita masing-masing ruangan tadi ada 19 ruang yang akan kita pakai. Masing-masing sudah ada proyektor, webcam, laptop untuk fasilitas guru ngajar udah kita taruh langsung di situ. Termasuk ini cuci tangan ya. Cuci tangan ada, hand sanitizer ada, tisu ada, kita semuanya udah. Kita pun siap masker juga ya. Masker kita kasih, kemudian sebelum anak masuk kita udah siapkan tisu basah, mencoba untuk anak dulu sendiri dulu ya, seperti kalau kita pergi kemana pasti kita keluarga taruh. Nah itu yang ingin, tapi tetap itu nanti semuanya akan kita pandu. Anak-anak tentu pasti masuk kita akan sosialisasi dulu betapa
pentingnya untuk menjaga kesehatan. Nah, bila mana nanti suatu saat kita kan hal yang tidak terduga terjadi, misalkan anak suhunya panas karena demam, itu antisipasinya semacam kayak nanti. Oke, begitu masuk, anak kan cek suhu. Kita siapkan cek suhu di pintu gerbang, jadi nggak usah ada nunggu. Nanti anak udah kita dulu pikirnya ada, udah nunggu diarahkan langsung ke cek suhu dan dilihat kalau memang ada 37 istirahat dulu. 37 mungkin kemungkinan ini mohon maaf ya anak-anak dalam kondisi naik motor, dia itu kan berbeda suhu itu. Suhu dia aktivitas itu pasti agak panas itu. Tapi kalau dalam jadi duduk dulu, misalnya sebentar istirahat sebentar di ruangan kita, ruangan tiket itu, nanti kalau sudah itu kita cek lagi, kalau sudah normal silakan masuk. Kita ada ruang isolasi, Bu? Untuk saat ini ruang isolasi sih sebenarnya ke UKS, namun persiapan UKS itu kita sederhana ya. Jadi kita juga sudah menjalin kerjasama dengan puskesmas tim medisnya puskesmas terdekat, karena sebelum tatap muka kami juga sudah memberikan surat izin kepada puskesmas, kemudian ke Pak Camat, kemudian ke gugus COVID. Tentu semua kita menunggu kalau sudah selesai baru surat itu diizinkan. Tentu kita berada di Kota Batam, Pak Wali Kota mengizinkan Batam boleh dibuka sekolah, kita siap ya. Gitu. Oke, Dok Kefri, demikianlah bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SMA 3 Batam, bahwa sesungguhnya orang tua nggak usah khawatir, protokol kesehatan selalu ditamakan dan selalu dijaga, karena segala sesuatu sudah disiapkan oleh tim dengan matang. Tinggal bagaimana kesiapan orang tua untuk melepas anak proses belajar mengajar secara tatap muka. Demikian info dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dari kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.